selamat pagi. Ketemu lagi sama Ibu Devi di sini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menyalakan 2 lilin, yang artinya kita sudah memasuki minggu kedua Prapaskah. Kita akan beribadah dengan rasa syukur atas tuntunan Tuhan bagi kita. Oke anak-anak, semua sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah siap belum ya? Sudah siap, Ibu Devi juga sudah siap. Yuk semua bangkit berdiri. Kayak Ibu Devi bangkit berdiri. Sudah? Kita mau nyanyi sama-sama. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Angkat tangannya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dari Tuhan. Kami masih bisa beribadah saat ini meskipun secara online. Tuhan, kami mau tetap bersyukur untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Berkati sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, masih berdiri? Masih kuat berdiri? Masih kuat. Yuk Ibu Devi mau ajak nyanyi lagi. Lagunya gini. Gak apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh ada yang tahu. Dengar dia panggil nama saya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya. Oke, semuanya sudah siap untuk sekolah minggu ya. Hebat nyanyinya semua. Semuanya boleh duduk. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Anak-anak, Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu tentang Alkitab.
Apa sih itu Alkitab? Apa itu ya? Alkitab adalah firman Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Alkitab, Alkitab, firman-Nya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, firman-Nya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Silahkan Ibu Senti. Halo anak-anak. Nah, sekarang kita tiba saatnya mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mana tangannya? Kita lipat dulu. Iya, tutup matanya. Yuk, kita berdoa. Shh, jangan ribut. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena saat ini kami semua bisa ibadah lagi. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Bapak, melalui pertolongan Roh Kudus, agar dapat mendengar dan menyimpan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sekarang mau belajar dari kitab Perjanjian Lama ya. Alkitabnya boleh punya papa mama, nanti papa mama bukain lagi ya, dibaca lagi ya untuk anak-anak. Dari Alkitab, kitab Yosua, ya, kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27 ya, 1 sampai 27. Nah, anak-anak, dari kisah ini Ibu mau ingatkan sedikit ya. Waktu itu kan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana mereka dijadikan budak ya. Lalu Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir supaya mereka tidak kesusahan lagi, ya, tidak diperbudak lagi. Nah, dalam perjalanan ini bangsa Israel melihat banyak sekali mujizat ya. Ada laut terbelah, mereka bisa jalan di atas tanah, melewati laut. Coba, lalu mereka di padang gurun juga diberi makan. Mereka haus, ada air minum di padang gurun. Lalu ada apa lagi? Ya, pokoknya Tuhan tuh menyertai banget perjalanan mereka ya anak-anak ya. Dan Tuhan benar-benar melindungi mereka. Tibalah saatnya mereka mau sampai di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Nah, ada apa nih ceritanya? Begini ceritanya ya. Kemarin anak-anak ingat nggak? Ada cerita yang di situ Yosua menyuruh pengintai-pengintainya untuk memata-matai kota Yeriko. Ya, memata-matai, ada apa di sana? Wah, ada tanah yang subur, lalu ada, lihat lagi, oh tentaranya seperti apa? Oh iya, kekuatan mereka seperti ini. Wah, mereka kuat-kuat ya memang ya. Lalu ada apa lagi di kota Yeriko? Nah, sesudah utusan-utusannya ini kembali ke Yosua, mereka memberitahukan hal itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua. Kata Tuhan, tembok Yeriko itu yang kuat, kota Yeriko itu aku mau serahkan padamu, bangsa Israel. Yosua pasti menang. Itu. Jadi rajanya, ya, orang-orang kuatnya aku serahkan padamu. Semuanya akan dibuat kalah. Nah, itu firman Tuhan terhadap Yosua. Tetapi nanti ada syaratnya. Harus taat. Nah, kata Tuhan, kelilingi tembok Yeriko itu selama
7 hari. Hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tetapi tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh ada yang bisik-bisik, tidak boleh ada yang nyanyi-nyanyi, tidak boleh ada yang teriak-teriak. Pokoknya waktu berputar, ya, memutari tembok Yeriko itu semuanya harus diam, jangan bersuara, tidak boleh bersuara. Hanya boleh ada satu suara, yaitu bunyi sangkakala. Sangkakala itu apa ya? Sangkakala itu kalau zaman sekarang namanya trompet ya. Kalau ditiup, nah, seperti itu bunyinya. Jadi tidak boleh ada suara. Diam sampai nanti Yosua suruh untuk bersorak di hari ke-7. Itu pun kalau sudah berputar 7 kali di hari ke-7 ya. Nah, yuk sekarang ibu ajak anak-anak. Nih, ibu nanti keluarkan ini ya. 1, 2, 3 sampai ke-6. Anak-anak tidak boleh bersuara ya. Tapi hari ke-7 nanti kalau kata ibu bersorak ya, bersorak seakan-akan mau menang. Nah, anak-anak harus bersorak, oke? Yuk, hari ke-1 udah berputar. Sekarang hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Putar dulu 7 kali, putar dulu. Lalu Yosua ya memerintahkan bangsa itu, ayo bersorak, ayo berteriak, seakan-akan kota itu kita duduki, semuanya bersorak. Jadi bunyi sangkakalanya dibunyiin kerasnya. Hore! Lalu saat itu juga tembok Yeriko, tembok yang kuat itu roboh anak-anak. Ada yang pukulin tembok itu enggak? Enggak ada. Ada yang dorong-dorong tembok itu enggak? Enggak ada. Ada yang tendang-tendang tembok? Enggak ada. Semuanya cuman bersorak. Ya, waktu bunyi sangkakala atau trompet itu ditiup, hore, temboknya roboh. Gimana kalau roboh anak-anak tangannya ke atas? Tadinya temboknya kuat, terus roboh. Ya, karena siapa? Karena Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel. Lalu saat itu ya Yosua memerintahkan, ayo serang, maju ke depan. Nah, lalu semuanya bangsa Israel masuk ke dalam reruntuhan itu. Dan apa aja yang ada di situ ya, kecuali emas, perak, tembaga ya, itu untuk di rumah Tuhan ya, untuk perbendaharaan Tuhan. Kecuali yang lainnya, ternak, harta ya, mau baju bagus, nah, atau perabotan yang bagus-bagus, tidak boleh. Itu semua harus dihancurkan. Dan tidak boleh ada yang sakuin, masukin, buat aku, tidak boleh. Kata Tuhan, hancurkan semua. Tidak boleh ada yang taruh. Nah, melihat kejadian itu anak-anak ya, kita wah, luar biasa ya. Lihat Tuhan tuh luar biasa ya. Kok bisa tembok yang kuat, yang besar itu bisa hancur? Ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan pakai cara yang ajaib ya. Wah, Tuhan kita hebat, luar biasa. Nah, kembali lagi anak-anak. Ingatkah cerita kemarin Ibu Cecil cerita begini? Dalam firman Tuhan kan ada utusan yang disuruh memata-matai kota Yeriko tuh. Nah, disembunyikan oleh satu perempuan yang bernama Rahab. Nah, Ibu Rahab ini memohon supaya dia dan keluarganya yang di dalam rumah itu, pokoknya di dalam rumah itu semuanya tolong diselamatin. Ya, jangan dibinasain, jangan dihukum, tolong diselamatin. Nah, karena
orang-orang yang disembunyikan Ibu Rahab ini selamat, dan mereka sudah berjanji supaya keluarga Rahab, mereka semua selamat. Dan akhirnya ditepati janjinya. Keluarga Ibu Rahab itu semuanya diselamatkan, tidak dihukum, tidak dibinasakan. Ya, luar biasa ya. Nah, dari cerita ini kita mau melihat bagaimana di dalam firman Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan mau memberikan sesuatu buat kita dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan memberikan kuasanya. Dan kita harus benar-benar berharap sama Tuhan saja ya, bukan berharap pada yang lain. Hanya Tuhan saja. Nah, anak-anak, kita lihat dulu videonya yuk sekarang. Gimana sih? Tadi jalan ceritanya pengen lihat videonya nih, sambil ada lagunya. Yuk, kita lihat yuk. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko. Nah, anak-anak, sekarang kita mau masuk dalam ayat hafalan ya. Dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 11. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi ya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita mau tutup firman ini di dalam doa ya. Yuk anak-anak, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Nya. Kami mengucap syukur karena kami semua mau belajar untuk percaya pada kuasa-Mu ya Bapa. Kuasa yang sangat besar, luar biasa besar, dan Engkau berkuasa atas segala hal. Dan kami percaya, kami mau melihat kuasa-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ibu Devi. Anak-anak semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Semuanya hebat. Tadi ceritanya tentang siapa? Tentang bangsa Israel yang mengelilingi apa? Tembok Yeriko sebanyak berapa kali? 7 kali. Tuhan berkuasa untuk meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan bangsa Israel ngapain? Berkeliling kota Yeriko sebanyak 7 kali. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Hebat. Yuk sekarang anak-anak, Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu. Kita belajar ya. Lagunya tentang tembok Yeriko ini. Yuk kita belajar yuk. Teret berkeliling 1 kali, teret berkeliling 2 kali, teret berkeliling 3 kali, teret berkeliling 4 kali. Oh tembok Yeriko, oh tembok Yeriko, dengan kuasa Allah kita pastikan menang. Lanjut ya. Teret berkeliling 5 kali, teret berkeliling 6 kali, teret berkeliling 7 kali. Oh tembok Yeriko. Sekali lagi. Teret
Teretetetet berkeliling 1 kali. Lebih cepat ya. Teretetetet berkeliling 2 kali. Teretetetet berkeliling 3 kali. Teretetetet berkeliling 4 kali. Oh tembok Yeriko, oh tembok Yeriko, dengan kuasa Allah kita pastikan menang. Lanjut. Teretetetet berkeliling 5 kali. Teretetetet berkeliling 6 kali. Teretetetet berkeliling 7 kali. Oh tembok Yeriko. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Anak-anak boleh menyiapkan persembahannya. Boleh disimpan di dalam amplop dan dititipkan di mama, dan mama bisa berikan nanti ke gereja, atau bisa juga langsung transfer ke nomor rekening ini. Sambil memberikan persembahan, Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Yuk kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami melalui Papa dan Mama kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang Kau izinkan Papa Mama kami kerjakan dan menjadi berkat untuk kami semua. Berkati persembahan ini supaya berguna untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, sekolah minggu kita hari ini, Ibu Devi mau ngajak nyanyi 1 lagu. Di lagu ini diceritain kalau Tuhan kita itu berkuasa. Seperti tadi di firman Tuhan, Tuhan juga berkuasa untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Dan di lagu ini juga kita mau diingetin lagi kalau tidak ada yang mustahil buat Tuhan, karena Tuhan berkuasa. Yuk kita nyanyi Gajah Badannya Besar. Badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Masalahku jadi kecil lagi. Masalahku jadi kecil. Hebat semuanya. Yuk kita mau selesai ibadah kita, selesai sekolah minggu, kita mau berdoa lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena
Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau berkuasa atas segala hal dan Engkau berkuasa juga atas hidup kami. Terima kasih karena rencana Tuhan sangat indah untuk kami, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami, karena Tuhan Yesus selalu sayang pada kami semua. Tuhan Yesus, sekolah minggu kami ini sudah selesai. Tuhan yang tolong kami melewati hari-hari ini dan hari esok selanjutnya. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami dan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari puji Tuhan. Salam, salam, sampai minggu depan. Terima kasih anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.